Al-Hadisul Ashiru, hadis yang ke-10. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, thayyibun, itu baik, suci, bersih, layak balu, tidak menerima siapa Allah, illa thayyiban, kecuali segala sesuatu yang thayyib, yang baik, yang bersih. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, amarul mu'minina, itu menyuruh, memerintahkan siapa Allah kepada orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalina, dengan apa yang diperintahkan kepada para rasulnya. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhar rusulu, kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para utusan, para rasul, kulu, makanlah kalian semuanya, minat thayyibati, dari segala makanan yang thayyib, yang baik. Wa'malu, dan mengerjakanlah, beramallah, sholihan, pada perbuatan yang baik. Waqala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian makanlah dari sesuatu yang thayyib, yang baik, atas apa yang telah dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma dzakara rajula, kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki, yutilus safara, yang sedang bepergian atau jauhlah, bepergian jauh. As'asa, yang sampai tidak terurus rambutnya kusut. Akbaro, penuh dengan debu, jarang mandi, debunya banyak. Yamuddu yadaihi, kemudian menengadahkan tangannya, ilas sama'i, ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Allah, berdoa kepada Allah. Wa mat'amuhu, dan sementara makanannya haramun, itu haram. Wa malbasuhu, dan pakaiannya haramun, itu haram. Wa gudiya bil harami, dan dipenuhi kekenyangan dengan keharaman. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana kami mengijabai. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama yaitu tentang thayyib. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan thayyib yang dibahas oleh Syekh Ad-Daqiq Al-Aidi di dalam syarahnya, bahwasanya yang dimaksud innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha thayyib, ialah sifat bersih dari segala kekurangan. Nah, menurut Ad-Daqiq Al-Aidi, bahwa hadis ini merupakan salah satu dasar landasan pembinaan hukum Islam. Jadi hadis ini berisikan anjuran atau membeli sesuatu dengan harta yang tidak halal atau dengan harta yang haram. Entah itu beli makanan, minuman, pakaian, hendaknya jangan menggunakan barang yang haram. Kenapa? Karena yang haram tentu saja kita ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kullu jasadin nabata min syukhtin fannaru aula bihi.
setiap daging yang tumbuh dari sesuatu makanan dan minuman yang haram, maka dia berhak untuk masuk neraka. Nah, sifat kehati-hatian ini penting. Jadi Syekh Ad-Daqiq ini lebih menyoroti bagaimana menggunakan sesuatu atau membeli sesuatu itu dari barang hasil yang halal. Ini belum menyoroti tentang thayyib secara datinya. Nah, tentu saja ini penting, bagian yang sangat-sangat penting, karena di dalam Al-Quran juga sangat dijelaskan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, dengan rela sama rela di antara kalian. Ini ada di surat An-Nisa ayat yang ke-29. Nah, jadi kita tidak boleh memakan harta sesama kita tanpa dengan jalan yang jelas. Jadi jangan sampai menggunakan fasilitas publik yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Kalau begitu orang korupsi apakah haram? Ya haram. Korupsi kan bagian dari usaha. Usaha korupsi, maling kan juga usaha, tapi tidak diperbolehkan. Nah, ini penting menjadi catatan oleh Syekh Ad-Daqiq, bahwa Ad-Daqiq Al-Aidi di dalam mensarai hadis tentang innallaha thayyibun, bahwa sesungguhnya Allah Maha baik dan la yaqbalu illa thayyiban. Allah juga tidak akan menerima sesuatu amal ibadah yang tidak disertai dengan kebaikan itu sendiri. Nah, secara thayyib, secara dhati, ini juga belakangan saya dengar atau saya salah dengar, itu mengatakan bahwa yang namanya halal itu harus thayyib dulu. Bahwa halal, saya ulangi lagi, ada beberapa orang yang mengatakan, atau saya salah dengar, semoga saya salah dengar ya, mengatakan bahwa yang namanya halal, termasuk labelisasi halal, itu harus dibuktikan dengan thayyib dulu. Nah, maka sebelum ada labelisasi halal, diadakanlah itu survei, penelitian bahwa ini betul-betul baik. Nah, padahal kalau kita melihat sebenarnya thayyib ini tidak hanya terkait baik saja, tapi juga bersih, suci, dan juga selera. Oke, yang namanya bersih, suci itu bisa diteliti pakai menggunakan alat-alat keilmuan yang terkini untuk mengetahui benda yang ada di dalam sebuah produk makanan. Tapi soal selera, setiap orang yang namanya thayyib itu berbeda. Saya katakan berbeda karena kebutuhan setiap orang itu tidak sama. Ada orang yang mungkin punya penyakit gula, maka makanan-makanan yang bisa menyebabkan dia lebih parah sakit gulanya, maka itu dilarang, karena itu tidak thayyib bagi orang itu. Nah, oleh karena itu, begitu juga orang yang darah tinggi, mungkin sesuatu yang menyebabkan kolesterolnya tinggi, itu juga tidak thayyib jika dia memakan makanan yang menyebabkan dia kolesterol. Maka thayyib bagi orang tertentu, si A, belum tentu thayyib bagi si B. Di sini penting untuk diingatkan kepada kita semuanya bahwa
Untuk mengetahui halal haram, sebenarnya labelisasi halal tidak harus dilihat dari sesuatu perspektif toyibnya, karena toyib ini adalah di atas halal. Jadi sesuatu yang ya halal kalau orang makan sesuatu yang tidak diharamkan. Halal ini general buat si A dan si B sama. Orang makan gula banyak tetap halal di situ. Minuman misalnya meskipun kena gula halal tapi tidak thayyib. Jadi halal dan thayyib ini sesuatu pengertian yang hampir sama tapi tidak sama. Nah, sebagian orang mau menyamakan itu sehingga untuk mendapatkan labelisasi halal saja sebagian orang mendapatkan kesulitan. Nah, hal ini yang sebenarnya tidak dibolehkan untuk menyulitkan orang-orang, terutama orang Islam yang tentu saja di dalam mengkonsumsi sesuatu atau memproduksi sesuatu memang sudah seharusnya berhati-hati. Nah, kenapa fal yang duril insanu ila to'ami? Hendaklah seluruh manusia itu memperhatikan pola makannya. Makannya harus diperhatikan. Jadi bukan hanya soal halal haram tapi thayyib dan tidak. Tapi jangan dikatakan bahwa untuk mendapatkan labelisasi halal harus kelihatan thayyib dulu, karena thayyib itu selera dengan kebutuhan personal, sangat subjektif. Thayyib bagi orang tertentu belum tentu thayyib bagi orang lain. Nah, ini yang secara zatiyahnya bahwa sesuatu itu memang ada dua pengertian yang tentu saja tidak bisa disamakan begitu saja. Nah, bagi orang-orang tertentu atau katakanlah sebenarnya makanan halal ini sangat-sangat penting bagi setiap orang. Kenapa? Tadi disampaikan bahwa setiap daging yang tumbuh dari makanan haram maka sangat dikhawatirkan itu nanti menjadi penyebab dia masuk neraka. Nah, kemungkinan yang haram tentu saja kemarin di bab syubhat, kalau haram tapi ternyata sangat mendesak, ya tentu saja sangat berbeda konteksnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rizun aw fiskun uhilla li ghairillahi bih famanitturra ghaira bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Di ayat ini surat Al-An'am ayat 145 itu jelas bahwasanya tidaklah aku menemukan kulla ajidu fi ma'uhiya apa yang telah diwahyukan kepadaku ilayya muharraman itu sesuatu yang haram ala ta'imin yat'amuhu pada suatu makanan yang kita konsumsi illa ayyakuna kecuali makanan itu maitan yaitu sudah berupa bangkai audaman masfukan atau berupa darah aulah mahinzirin atau berupa daging babi fa innahu rizun au fiskun li ghairi laibi karena itu merupakan kotoran rizun atau sesuatu daging dari hewan yang dipotong tanpa menyebut asma Allah. Nah, famanitturra ghaira bagin, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa
sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, wala adin, tidak melampaui batas ukuran, maka sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kalau di dalam kebutuhan mendesak, ya memang bagaimanapun dibolehkan, tapi tidak sampai kekenyangan. Nah, ini ada beberapa hal yang menurut saya penting. Yang pertama soal toyib. Toyib dan halal itu adalah dua kata yang berbeda, tentu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi sama pemahamannya. Yang kedua, orang beribadah mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah sebaiknya memang dipenuhi dengan kebutuhan fisik, kebutuhan baju, pakaian, makanan dengan makanan yang halal. Jangan sampai kita ini musafir, bepergian musafir fisabilillah, tapi ternyata makanannya haram, pakaiannya seolah-olah kayak sufi, lusuh, sampai jarang mandi. Jadi jarang mandi itu nggak usah bangga, ya, kecuali memang tidak ada air. Karena apa? Allah itu thayyib, bersih, suci. Jadi suka yang lebih thayyib, yang lebih suci. Jadi kalau kepengen kelihatan sufi, justru harus lebih rajin mandi. Nah, kecuali tidak ada air, nah itu persoalan lain.